Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, coba perhatikan di sini ada orang yang sedang sholat ya. Nah, dalam sujudnya, ya ini ada pesan, ayo sholat. Nah, kemudian di sini ada santri-santri yang sedang sholat. Nah, hari ini kita masih bahas melanjutkan kemarin ya, bacaan sholat ya, terutama kita dalam Nahdlatul Ulama, yaitu kita akan fokus pada basmalah, tasbih dan bacaan tasyahud ya. Nah, itu terkait KNU-an dan aswaja untuk kelas 7. Yuk, kita biar tahu kok kita sering baca basmalah ya saat Fatihah. Nah, kita akan fokus pertama adalah membahas bacaan atau kita membaca basmalah. Yang dimaksud dengan basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang diyakini oleh warga Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari surat Fatihah ya. Nah, sering kan? Jadi yang dimaksud dengan membaca basmalah dalam mengerjakan ibadah sholat adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ya. Nah, itu sebagai contoh bahwa basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, karena membaca Fatihah termasuk salah satu rukun dari sholat. Nah, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, wa qira'atul Fatihah au badluha liman la yahfadhuha fardun kanatis sholatu au naflan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, yang artinya dan membaca surat Fatihah atau penggantinya bagi orang yang tidak menghafalnya baik pada sholat fardu atau sholat sunnah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayatnya atau ya termasuk dari bagian surat Fatihah. Jadi harus yakin ya bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari Fatihah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni ya, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innahu ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Apabila kalian atau kamu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu adalah induknya atau Ummul Quran ya, induknya Al-Quran, induk Alkitab, As-Sab'ul Mathani ya, 7 ayat yang diulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayat-ayatnya ya. Asbabul Masani tadi apa ya? 7 surat yang diulang-ulang. Atau hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Turmudi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu sholata bi bismillahirrahmanirrahim. Artinya sesungguhnya Rasulullah memulai sholat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu termasuk. Jadi berdasarkan kedua hadis tadi, ya kalian harus yakin jelaslah bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Fatihah, ya termasuk ya surat pertama ya dari surat Fatihah yang harus dibaca baik di luar maupun di dalam sholat. Sebab tanpa membaca bismillah atau basmalah ini, maka surat Fatihahnya hanya terdiri dari berapa? 7 kurangi 1? Ya hanya 6 ayat. Karena itu Imam Syafi'i berkata bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Fatihah yang apabila ditinggalkan atau tidak dibaca maka rakaatnya tidak cukup. Nah itu ya, kita harus yakin. Itu adalah bacaan basmalah, bahwa basmalah adalah bagian dari ayat Fatihah. Kemudian bacaan tasbih. Di dalam sholat ada 2 macam tasbih ya. Nah, pada ruku dan pada sujud ya, kan ada 2. Subhanallah ya, pada ruku dan sujud. Banyak versi tasbih ya dalam pembacaan
baik ruku maupun sujud. Tetapi NU, nah pada saat ruku gimana kalian? Ya, yuk kita baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali ya. Itu dalam ruku. Dan pada sujud gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sama-sama 3 kali ya ini dalam sujud. Dasarnya keterangan dalam kitab Fathul Qorib ya. Wa tasbihu fi ruku'i wa adnal kamali fi hadha tasbih subhana rabbiyal azimi thalathan wa tasbihu fi sujud wa adnal kamali fihi subhana rabbiyal a'la ya thalathan. Yang artinya apa? Dan membaca tasbih dalam ruku dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali ya, dan membaca tasbih dalam sujud juga membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Jadi jelas ya, sudah harus paham bahwa itu kita punya dasarnya di kitab Fathul Qorib. Kemudian keterangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir. Lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Nah, yang artinya ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah ia bacaan pada ruku ya, tadi ya ruku ya. Dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, nah beliau bersabda jadikanlah ia bacaan dalam sujud ya. Jadi jelas ya, ini termasuk dalam surat ya. Nah, jadi harus yakin bahwa tadi adalah dasarnya. Bagi warga NU, bacaan tasbih dalam ruku biasanya ditambah dengan wa bihamdi sehingga menjadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu pada ruku, dan pada sujud ditambahi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hal ini sesuai dengan maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Fakana Rasulullah idza raka'a qala subhana rabbil azim wa bihamdi thalathan wa idza sajada qala subhana rabbil a'la wa bihamdi thalathan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan sujudnya beliau Rasulullah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi Muhammad juga menambahkan wa bihamdi dalam ya bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Itu ya harus tahu. Itu dasar dari kita membaca tasbih. Kemudian ada bacaan tasyahud. Mengenal tasyahud dalam sholat terdapat beberapa riwayat Nabi SAW, tetapi warga NU memilih bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahuda kama yu'allimuna al-Qur'an wa kana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, artinya Nabi SAW mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Bacaannya ialah tadi ya. Nah, ini artinya at-tahiyatul mubarakah, yang artinya segala persembahan yang berkah dan kebaktian yang baik itu adalah bagi Allah, keselamatan dan kebahagiaan bagimu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah serta berkahnya. Nah, keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang berbakti, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian selain itu warga NU
pada saat membaca apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambahi dengan sayyidina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ya. Sayyidina kan sering ya, wah NU senangnya pakai Sayyidina. Kalian harus tahu bahwa kata Sayyidina ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW baik ketika sholat maupun di luar ya. Nah, termasuk hal yang sangat utama karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Ibrahim Muhammad Al-Bajuri berkata, Al-aula dzikrus siyadati li'annal afdalus suluk al-adabi. Yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina ya sebelum nama Nabi SAW karena lebih utama ya dengan mengucapkan Sayyidina. Nah, adalah merupakan cara beradab santun kita kepada Nabi ya. Itulah dasarnya kita membaca Sayyidina ya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Nabi oleh Imam Muslim. Ya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu may yanshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'i. Ya, saya penghulu anak Adam pada hari kiamat. Ya, orang pertama yang bangkit dari kuburan, orang pertama yang memberi syafaat dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberi syafaat. Jadi Nabi Muhammad SAW ya. Jelas bahwa kata Sayyidina dalam hadis tersebut tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW di akhirat saja, tapi Nabi Muhammad juga Sayyid, yaitu anak Adam di dunia dan akhirat. Berdasarkan hadis ini maka membaca Sayyidina kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika membaca sholawat ya adalah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Demikian juga ketika membaca tasyahud dalam sholat. Jadi tahu ya sekarang dasar-dasar dari kita membaca tasbih, tasyahud ya. Nah itu harus tahu ada basmalah. Kita bisa basmalah termasuk dalam surat Fatihah ya. Tadi itu mengenai pembelajaran ini kita harus kuat ya. NU kan sering loh kok ada basmalahnya dalam Fatihah. Nah kalian bisa menjawabnya lewat ini tadi ya. Tahu dalil-dalilnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.